بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebab ketakwaan Allah Subhanahu wa taala siapkan surga bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga tersebut disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal seorang hamba ketika menghadap Rabb-Nya, ketika menghadap Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailin hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekallah kalian dengan ketakwaan karena sesungguhnya jika malam telah tiba, apakah kalian masih hidup sampai pagi hari? Wa kam min sigarin yurtaja tula umrihim wa qad adkhalat ajsaduhum zulmatul qabri. Dan betapa banyak anak-anak kecil, anak-anak yang berusia 1 tahun, 2 tahun, mereka yang diharapkan berusia panjang, mereka yang diharapkan masih hidup sampai mereka tua, namun jasad-jasad mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kita akan membaca satu hadis yang datangnya dari sahabat yang mulia, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala mata'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang merugi?" Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala mata'." Sesungguhnya orang-orang yang rugi di antara kami adalah mereka yang tidak memiliki harta, mereka yang tidak memiliki kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab
dari jawaban mereka, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang rugi di kalangan umatku, mereka adalah orang-orang yang datang di hari kiamat. Mereka membawa pahala salat, mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Namun mereka datang membawa pahala tersebut, akan tapi mereka juga datang dengan membawa dosa-dosa. Mereka membawa dosa, mereka telah menghina orang di dunia, mereka telah mencaci orang lain, mereka telah menumpahkan darah orang lain, mereka telah memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian kebaikan-kebaikan yang dibawa, pahala-pahala yang telah dibawa oleh orang tersebut, pahala solatnya, zakatnya, puasanya, dan pahala-pahala kebaikannya dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum. Dan jika apabila urusannya belum selesai dan pahalanya telah habis, kebaikannya telah diambil, telah dibagi kepada orang-orang yang dizalimi, kepada orang-orang yang diambil hartanya, kepada orang-orang yang dipukul, kepada orang-orang yang difitnah dengan fitnah yang tidak benar, kepada orang-orang yang diambil hartanya, namun tersisa orang-orang yang masih dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil dosa-dosa orang yang telah dizalimi, kemudian dilemparkan kepadanya. Thumma turiha finnar. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semua hakikat orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak, mereka yang lancar bisnisnya, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang datang di hari kiamat. Mereka membawa pahala kebaikan yang sangat banyak, namun juga mereka membawa dosa-dosa kezaliman yang telah dilakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya bagi dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat keburukan, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, fal muslimur rabih yaumal qiyamati man adda haqqallah wa haqqa khalqihi. Orang-orang yang beruntung di hari kiamat adalah mereka yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajibannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, dan melakukan kewajiban-kewajiban seperti salat wajib, berpuasa di bulan Ramadan. Maka inilah orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Dan juga mereka yang senantiasa menjaga haknya atau hak saudaranya, tidak menzaliminya, tidak mengambil hartanya, tidak memukulnya, atau bahkan sampai membunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang baik adalah muslim yang selamat darinya gangguan lisannya ataupun gangguan tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia mencaci maki orang lain, dia memfitnah orang lain dan mengambil harta orang lain, memukul orang lain dan bahkan membunuh orang lain. Maka ini adalah semuanya bentuk kezaliman yang dilakukan di dunia, dan orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat. Pahala kebaikan yang dilakukan di dunia, pahala salatnya, puasanya, zakatnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi, maka jadilah dia orang-orang yang merugi di akhirat. Maka hendaklah kita takut atas kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Maka ucapan yang keluar dari lisan kita, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu apakah ucapan tersebut akan menyakiti saudara kita yang lain. Maka jika hal tersebut akan menyakiti dan itu adalah kezaliman, hendaklah kita tahan, jangan kita ucapkan, hendaklah kita diam, karena itu lebih baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ataupun di akhirat, bukan menjadi orang-orang yang merugi, yang capek beramal di dunia namun kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ألا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة